Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan-kawan sekalian. Pada video kali ini kita melanjutkan pembahasan soal yang ke-12 ya. Saya lupa ini menuliskan soal keberapa. Pada program Road to CPNS 2021 belajar TIU setiap hari. Soal kita kali ini merupakan kemampuan verbal pada TIU CPNS. Tepatnya adalah kemampuan silogisme atau penalaran logis, atau nama lainnya adalah penarikan kesimpulan. Soalnya adalah sebagai berikut. Jika rapat terlambat dimulai, maka pimpinan marah. Pimpinan marah. Kesimpulan yang tepat adalah, 74% itu menjawab rapat terlambat dimulai, yang C gitu ya. Apakah jawaban ini benar? Mari kita simak. Jika kita ketemu soal yang di dalam soal itu ada kata jika, maka hanya ada tiga rumus ya yang harus kita pahami. Rumus yang pertama disebut dengan modus ponen. Jadi rumusnya begini: jika P maka Q, lalu premis keduanya P, maka kesimpulannya adalah Q. Itu yang pertama. Yang kedua, jika P maka Q, lalu negasi Q, maka kesimpulannya adalah negasi P. Ini namanya modus tolen. Dan yang ketiga, jika P maka Q, lalu jika Q maka R, maka kesimpulannya adalah jika P maka R. Ini namanya silogisme. Kita lihat soal kita sekarang. Jika rapat terlambat dimulai, itu kita misalkan sebagai P, maka pimpinan marah itu kita misalkan sebagai Q gitu ya. Berarti P maka Q. Lalu yang kedua, pimpinan marah. Pimpinan marah itu tadi sudah kita misalkan sebagai Q yang ini ya. Maka di bawah sini adalah Q. Lalu kita perhatikan kira-kira soal yang barusan kita buat ini menyerupai rumus yang mana dari tiga ini. Dan ternyata tidak ada satupun rumus yang sesuai dengan ini. Itu artinya ini tidak dapat disimpulkan ya. Kesimpulannya tidak dapat disimpulkan. Ini adalah salah satu tipe soal yang paling banyak menjebak orang. Yang paling banyak membuat orang salah adalah ini, gitu ya. Yang dibenarkan itu kalau di bawahnya atau premis keduanya itu adalah negasi dari Q, maka kesimpulannya adalah negasi P. Tapi kalau di sininya Q, seperti soal kita, maka tidak bisa disimpulkan. Dalam penarikan kesimpulan, khusus soal jika maka ya, ingat, ada jika makanya, maka hanya ada tiga rumus yang diakui untuk proses penarikan kesimpulan. Jika soal tersebut tidak memenuhi salah satu dari rumus ini, maka jawabannya adalah tidak dapat disimpulkan. Dan ternyata paling banyak menjawab rapat terlambat dimulai ya. 74%. Ini artinya kawan-kawan belum memahami konsep penarikan kesimpulan, modus ponen, modus tolen, dan silogisme. Oleh karena itu saya sangat merekomendasikan kawan-kawan untuk menonton video saya. Ada 5 seri yang saya bikin tentang penarikan kesimpulan, khususnya adalah seri yang pertama. Pada video bagian pertama saya menjelaskan secara detail konsep penarikan kesimpulan berdasarkan modus ponen, tolen, dan silogisme. Jadi nanti teman-teman bisa buka YouTube-nya, buka channel saya, kemudian teman-teman buka playlist, lalu cari kemampuan verbal TIU CPNS ya. Ini yang paling atas ini ya, kemampuan verbal TIU CPNS. Teman-teman klik, di sini ada kemampuan verbal silogisme. Bagian 1, part 1, part 2, part 3, part 4, dan part 5 ya. Ada 5 bagian. Teman-teman nanti buka yang bagian pertama. Itu saya membahas tentang 3 rumus yang tadi kita jelaskan secara rinci sekali. Kalau sudah menonton video tadi, saya yakin teman-teman tidak akan tergelincir lagi menyelesaikan soal-soal seperti ini. Oke, sekarang kita coba lihat kawan-kawan yang memberikan komentar ya. Dari Ahmad Awang, opsinya tidak bisa disimpulkan karena tidak sesuai dengan modus ponen, tolen, maupun silogisme. Oke, benar sekali. Suryawan Andi ya, tidak bisa disimpulkan, tanda tanya ya. Iya benar, ini tidak bisa disimpulkan.
Kemudian Dia Alwan, Pekiki tidak dapat disimpulkan. Oke, bagus. Walzer Sky tidak dapat disimpulkan. Ngurah Indra Dikara tidak dapat disimpulkan. MDA tidak dapat disimpulkan. Oke, semua kawan-kawan yang memberikan komentar itu komentarnya sama ya, tidak bisa disimpulkan. Kawan-kawan yang sudah pernah nonton video YouTube saya bagian pertama tadi, atau yang menjadi peserta bimbel, atau yang sudah paham dengan 3 konsep rumus tadi, pasti dengan mudah bisa menjawab soal ini ya, dan pasti menjawabnya tidak dapat disimpulkan. Jadi ini sangat sangat bahaya sebenarnya gitu ya, karena masih 74% itu dari 383 yang menjawab. Banyak sekali kawan-kawan yang masih salah. Oke, tapi nggak masalah, kita masih punya cukup waktu untuk belajar. Silahkan pantau terus channel ini, pahami semua materi yang sudah diberikan. Insya Allah semakin hari akan semakin baik. Oke, kita lanjutkan untuk soal berikutnya tentang TIU CPNS. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.